Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, bertemu lagi dan berjumpa lagi tentunya dengan Bu Eni Purwati di pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kali ini, Bu Eni akan mengajari kalian tentang menyusun teks laporan hasil observasi. Sebelum kita menyusun teks laporan hasil observasi, kalian harus tahu tentang langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi itu diantaranya satu, yaitu menentukan tema. Ya. Yang kedua, yaitu mencari informasi yang sesuai dengan tema. Jadi setelah tema ditentukan, lalu yang kedua kalian itu diminta untuk mencari sebuah informasi ya yang sesuai dengan tema yang sudah kalian pilih. Lalu yang ketiga yaitu membuat kerangka karangan. Ya, setelah informasi itu ditemukan, setelah informasi itu dibuat, lalu kalian jangan lupa untuk membuat yang namanya kerangka karangan. Yang keempat yaitu mengembangkan kerangka karangan. Ya, jadi setelah setelah, kerangka karangan itu dibuat, lalu dikembangkan dalam sebuah paragraf, ya. Ini yang keempat. Terus kemudian yang kelima yaitu memberikan suatu judul. Judul ya yang kalian buat itu harus menarik ya minat daripada si pembaca itu sendiri. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu menyunting karangan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, ini langkah-langkah ya dalam menyusun teks laporan hasil observasi yang mestinya kalian itu ketahui. Bagi anak-anak, di sini Bu Eni akan memberikan sebuah contoh tentang kerangka karangan ya, memberikan contoh tentang kerangka karangan. Contoh kerangka karangan. Ya, kerangka karangan dari paragraf yang pertama itu berisi tentang definisi umum ya mengenai suatu objek yang dilaporkan. Jadi biasanya di dalam kalimat definisi itu berisi tentang penjelasan-penjelasan umum mengenai objek yang akan dibahas ya atau suatu hal umum. Lalu kerangka yang kedua yaitu isinya tentang deskripsi bagian daripada objek. Deskripsi bagian daripada suatu objek itu berisi tentang bagian-bagian daripada suatu objek yang dirinci secara detail atau yang dirinci secara lebih luas lagi mengenai suatu objek yang disampaikan atau diinformasikan. Lalu kerangka yang berikutnya yaitu ada di paragraf 3 yaitu isinya tentang deskripsi manfaat. Jadi yang namanya sebuah laporan hasil observasi tentunya mempunyai suatu manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dan contoh pengembangan kerangka yang berikutnya yaitu ada di paragraf 4. Paragraf 4 itu biasanya isinya tentang suatu bagian yang pertama sampai dengan bagian penutup. Lalu nantinya itu diambil yang namanya sebuah kesimpulan. Nah, ini contoh ya daripada kerangka karangan ya sebelum kalian itu menyusun atau membuat karangan teks laporan hasil observasi. Di sini Ibu punya sebuah
contoh daripada kerangka karangan ya yang sederhana, yaitu judulnya tentang observasi bunga mawar. Ya, di sini di paragraf yang pertama tadi itu isinya definisi umum daripada sebuah objek yang dilaporkan. Di sini ada kata mawar, ya, mawar yaitu salah satu tanaman hias yang populer dan merupakan tanaman semak dari jenis genus Rosa. Tanaman mawar tingginya itu bisa mencapai kurang lebih 2 sampai dengan 5 meter dan ada juga yang, terdiri dari 100 spesies. Batang mawar itu berduri tajam, licin, halus, bentuk daun yang nyirip dan panjangnya itu sekitar 5 sampai dengan 15 sentimeter. Ya, ini, isi daripada, paragraf 1 ya, yang menjelaskan tentang, definisi umum atau, apa namanya, sebuah klasifikasi secara umum daripada objek yang akan dikembangkan di dalam deskripsi bagian. Lalu ini ada paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua tadi di dalam kerangka karangan itu isinya tentang, deskripsi bagian, ya, deskripsi bagian ini berarti isinya tentang bagian-bagian daripada sebuah objek, ya, yang dipaparkan, yang dijelaskan secara lebih rinci atau lebih detail. Di sini contoh daripada observasi bunga mawar, ya, definisi bagiannya itu adalah beragam cara bisa dilakukan buat merawat bunga mawar, yaitu dengan membasmi rumput liar dan gula di sekitar tanaman. Menyiram tanaman dengan rutin dan memberi pupuk secara rutin, minimal 3 sampai dengan 4 bulan sekali dengan dosis yang sesuai. Nah, ini cara ya, isinya tentang cara-cara yang perlu dilakukan untuk merawat bunga mawar itu bagaimana. Lalu yang, ketiga atau paragraf 3 itu isinya tentang definisi manfaat, ya. Manfaat daripada bunga mawar itu apa? Manfaat daripada bunga mawar yaitu sebagai antibakteri, antiviral, antidepresan, anti peradangan, dan sebagai sumber vitamin C. Selain itu, bunga mawar juga bisa digunakan untuk produk kecantikan ya, seperti parfum, sabun, pelembab, dan lainnya. Itu manfaatnya. Lalu paragraf yang 4 yaitu berisi tentang kesimpulan. Mawar itu merupakan tanaman hias ya yang mempunyai bentuk indah dan mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulan daripada yang ada di paragraf 1, 2, dan 3. Nah, ini dia, ini contoh kerangkanya. Lalu kita lihat anak-anak untuk pengembangan paragrafnya. Nah, ini dia ya, Ibu sudah rangkumkan contoh pengembangan paragraf daripada paparan penjelasan mengenai kerangka yang tadi sudah Bu Eni sampaikan. Bu Eni jelaskan di sini paragraf yang pertama isinya mawar yaitu salah satu tanaman hias yang populer dan merupakan tanaman semak dari jenis genus Rosa. Tanaman mawar tingginya bisa mencapai 2 sampai dengan 5 meter dan ada lebih dari 100 spesies. Batang mawar berduri tajam, licin, halus dan bentuk daunnya menyirip dengan panjang sekitar 5 sampai dengan 15 cm. Ada berbagai macam warna bunga mawar seperti warna merah muda, merah, kuning, putih, biru, bahkan ada yang berwarna hitam. Di bagian mahkota bunga itu ada 4 sampai dengan 5 helai daun, mahkota dan mawar hidup di daerah yang sejuk. Lalu paragraf yang kedua yaitu isinya tentang budidaya bunga mawar bisa dilakukan dengan menanam biji, okulasi, dan stek batangnya.
Di masa pertumbuhannya, perawatan bunga mawar adalah faktor yang paling penting agar bunga mawar tumbuh kokoh dan tentunya mempunyai suatu keindahan. Beragam cara bisa dilakukan untuk merawat bunga mawar, yaitu dengan membasmi rumput liar dan gula di sekitar tanaman, menyiram tanaman dengan rutin, dan memberikan pupuk secara rutin minimal 3 sampai dengan 4 bulan sekali dengan dosis yang sesuai. Dan perlu kalian ketahui bahwa untuk menyiram bunga mawar itu baiknya dilakukan pada pagi dan sore hari. Ya, karena suhu udara itu sudah tidak terlalu panas dan baik untuk perkembangan daripada bunga mawar itu sendiri. Lalu jangan lupa ya selain, disiram setiap pagi dan sore, bunga mawar juga harus, dilakukan pemangkasan ya terhadap tangkai ya yang sudah layu dan dahan yang sudah kering. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar batang menjadi kokoh dan tumbuh tunas yang baru. Di Indonesia sendiri, kalian bisa menemukan jenis bunga mawar seperti Modern Garden Black Rose, Gold Garden Rose, Climbing Rose, Sheepwood Rose, English Rose, dan Wild Rose atau mawar liar. Nah, di paragraf 2 ini isinya tentang bagian-bagian ya daripada sebuah definisi umum atau sebuah klasifikasi. Lalu, paragraf yang berikutnya yaitu paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga ini isinya tentang deskripsi manfaat. Karena warna dan bentuknya yang sangat indah, bunga mawar biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Tapi di balik keindahannya, bunga mawar mempunyai banyak manfaat, yaitu sebagai anti bakteri, antiviral, antidepresan, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Selain itu, banyak produk kecantikan seperti parfum, sabun, pelembab, dan lainnya yang memakai bunga mawar sebagai bahan daripada pembuatannya. Mawar juga bisa dimanfaatkan untuk membuat teh, membuat jelly, dan untuk membuat selai. Nah, ini manfaatnya. Lalu ada juga kesimpulan daripada pengembangan paragraf ya dari dari contoh tag LHO yang berjudul mawar itu. Kesimpulannya adalah mawar merupakan tanaman hias yang selain mempunyai bentuk yang indah juga mempunyai banyak manfaat. Dan manfaat daripada bunga mawar itu bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia contoh daripada suatu pengembangan paragraf ya dalam menyusun tag laporan hasil observasi. Jadi perlu diingat anak-anak bahwa di dalam sebuah paragraf itu minimal terdiri dari 4 kalimat atau 5 kalimat. Kalau masih terdiri dari satu kalimat atau 2 kalimat itu belum bisa dikatakan sebagai paragraf. Itu ya anak-anak. Baik, sampai di sini dulu penjelasan daripada materi hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya informasikan kepada kalian bisa memberikan suatu pengetahuan dan manfaat. Baik anak-anak, saya cukupkan untuk pembelajaran, bahasa Indonesia. Terima kasih, sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.